Terima kasih, selamat siang teman-teman semuanya. Tolak kembalinya dwifungsi melalui revisi Undang-Undang TNI. Pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi Undang-Undang TNI kepada DPR 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau dwifungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi transformasi. Revisi Undang-Undang TNI ke arah yang profesional justru akan melemahkan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Agenda revisi undang-undang ini lebih penting ketimbang RUU TNI karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer ini merupakan mandat TAP MPR nomor 7 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan perempuan dalam akses posisi-posisi strategis. Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum. Maka salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung, dan salah jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI. Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI selama ini dievaluasi dan ditertibkan. Kami mendesak agar anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar yang sudah diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI agar segera mengundurkan diri atau pensiun dini. Selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, diantaranya Letkol Teddy sebagai Sekretaris Kabinet dan Kepala Sekretariat Presiden Mayor Jenderal Aryo Windutomo dan lain-lain. Lebih dari itu, seluruh kerjasama TNI yang didasarkan pada beragam MOU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI. Pelibatan militer dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, bukan melalui MOU sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI. Tidak dibenarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada. Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada
dalam koridor kesehatan. Penegakan hukum yang proporsional bukan perang. Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan war model. Selama ini, model penegakan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkotik. Apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer. Tentu hal ini akan menimbulkan terjadi kekerasan yang berlebihan secara serius. Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigo Duterte dalam war model untuk penanganan narkoba adalah contoh yang sangat buruk karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba semuanya diatur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM berat seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang atau OMSP tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34 tahun 2004. RUU TNI mau meniadakan peran parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambil alihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil. Kami menilai revisi Undang-Undang TNI ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan prajurit TNI dalam berbagai permasalahan domestik seperti makan bergizi gratis, distribusi gas LPG, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan proyek strategis nasional, serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji. Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Kami justru mendesak pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, dan memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI yang mencakup peningkatan representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis, penghapusan hambatan struktural dalam karir militer, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara. Jakarta, 15 Maret 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.